Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'ani bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa nur. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Bapak Haji Fatur Rahim, Bapak Haji Samsul, Ustaz Abdurrahman, yang kesemuanya mata'anallahu bituli hayatihi wa bi'ulumihi fitarin amin. Dan yang tak lupa juga kepada sahibul hajah, Bapak Akui sekeluarga, dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri undangan 40 hari almarhum Ibu Busati dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang ditunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari yaumil kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perjalanan hidup yang sangat panjang ini, kita semua ini adalah musafir. Seorang musafir yang menuju terminal akhir yang pasti, yaitu adalah di akhirat. Nanti di akhirat ini kita sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk beramal. Jadi yang ada di akhirat itu nanti adalah hanya hari perhitungan atau yaumul hisab, yang mana amal sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, apa kita ini sudah mempunyai bekal untuk menuju ke akhirat nanti? Karena sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat kita untuk menanam, dan akhirat itu adalah tempat kita untuk memanen. Terkadang kita ini disibukkan untuk merencanakan masa depan dunia yang hanya sementara. Akan tetapi kita ini sering lalai untuk mempersiapkan masa depan yang kekal dan abadi. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ini pernah mengingatkan kita bahwasanya bekal yang paling terbaik di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Jadi bekalnya kita di akhirat yang paling baik itu adalah takwa. Kenapa kok takwa? Jadi takwa ini sebenarnya adalah bekal yang paling berharga untuk kita nanti. Dan takwa ini adalah kunci untuk kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meraih keselamatan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bekal yang paling bagus, yaitu takwa. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kepada kita tentang 4 hal, yang 4 hal ini yang pasti akan ditanyakan nanti di hari yaumil kiamat. Pertanyaan yang pertama itu adalah tentang umur. Jadi umur ini pasti akan ditanyakan nanti di hari yaumil kiamat. Jadi umur kita semasa hidup dibuat untuk apa? Dihabiskan untuk apa umur kita? Kalau umur kita semasa hidup dihabiskan
hanya untuk berbuat kebaikan, ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka kita itu termasuk orang-orang yang selamat. Kan tapi kalau umur kita ini sudah dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu, bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini berarti termasuk orang-orang yang tidak akan selamat nanti di hari yaumil qiyamah. Ini pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua kata Nabi Muhammad SAW ini adalah tentang jasad atau anggota badan kita. Jadi semasa hidup, semasa muda kita ini digunakan untuk apa? Jika digunakan untuk menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, melatih diri, mengendalikan hawa nafsu dengan cara riyadhah, puasa sunnah dan lain sebagainya, maka orang yang seperti inilah yang akan bahagia nanti di hari yaumil qiyamah. Tapi kalau masa muda kita hanya dibuat untuk berfoya-foya, untuk mengikuti gejolak nafsu dan lain sebagainya, maka kalau orang tersebut tidak bertobat sampai ajal menjemput, maka orang itu akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan yang nomor 2. Dan pertanyaan yang nomor 3, kata Nabi Muhammad SAW, yang pasti akan ditanyakan di hari yaumil qiyamah, yaitu adalah tentang ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu akan dipertanyakan nanti di hari yaumil qiyamah. Kalau ilmunya itu bermaslahat untuk orang banyak, ilmunya bisa menjadikan orang itu lebih dekat dengan Allah, ilmunya bisa nanti bisa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang seperti inilah yang akan nanti di hari yaumil kiamat, ilmu itu akan membela orang tersebut. Bukan hanya membela berarti, akan tapi yang menuntun orang tersebut ke surga itu adalah dengan ilmunya. Tapi kalau ilmu tersebut hanya dibuat untuk hal-hal kejahatan dan lain sebagainya, maka ilmu itu sendiri nanti yang akan mempersulit orang tersebut di hari yaumil qiyamah. Ini adalah pertanyaan yang nomor 3. Dan pertanyaan yang terakhir yang nomor 4 kata Nabi Muhammad SAW, yang pasti akan ditanyakan di hari yaumil qiyamah, yaitu adalah tentang harta. Jadi harta itu datangnya dari mana, dan harta itu digunakan untuk apa? Karena sesungguhnya tidak ada sepeser pun harta manusia yang luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan harta tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, maka harta itulah nanti yang akan mempermudah orang tersebut untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika sebaliknya, kalau ada seseorang yang mendapatkan harta tersebut dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak baik, maka harta tersebut yang akan menyulitkan orang ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo orang ini, jangan tunda-tunda lagi untuk kita melakukan amal kebaikan. Jangan tunda-tunda. Jangan sampai biarkan masa muda kita ini hanya berlalu tanpa makna. Kita gunakan sehat ini sebelum sakit. Kita gunakan kaya sebelum fakir. Dan kita jadikan setiap langkah-langkah kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada pepatah yang mengatakan, jika hari ini kita menanam kebaikan, maka esok kita akan memanen kebahagiaan. Tapi kalau hari ini kita menanam dosa, maka esok kita akan memanen penyesalan. Oleh karena itu, ayo kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah ini mempermudah hisab kita. Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahlah hisabku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini hamba-hamba yang cerdas, dan menjadikan kita ini menjadi dunia sebagai jembatan kita, bukan untuk sebagai tujuan kita. Dan mudah-mudahan almarhum Ibu Sati ini yang sudah 40 hari, mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan ilmu bermanfaat. Rabbi bangfa'na bi barakatihi wa hdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin kafiya wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanal munafis an kulli madyun, subhanal mubarij an kulli mahzun, subhana man amruhu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ya mufarrij farij, ya mufarrij farij, ya mufarrij farij, ya mufarrij farij anni hamdi farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awsil wa taqabbal sama Qur'an min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa mustafanna wa salina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nasilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina qurrati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa sallallahu sahabati wa tabi'in wa man islam wa jami'il malaikati muqarrabin susan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila jami'il qubur min al-muslimin muslimat wa min syarri qadil al-muqarrabin balina waliya khususan abana wa ummi wa jidda wa jaddina sababi wa lajri summa khususan ila ruhi al-marhumah Husati. Allahumma fil laha warhamha wa afiha wa anha. Allahumma sila rahmatan wa syafa'in min al-qubur min al-muslimin muslimat wal mu'minin min falahu darajat wa karbul musa'id wa ta'if lahumul hasanah. Ya ayyuhal mu'minina irji ila fitratin mati qad quli fi ibadi fi jannati inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.